Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmayanti dengan NIM S1S1 23002 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya mengenai stacks, sequence, dan dequence atau tumpukan antrian pada mata kuliah struktur data. Baik, untuk ringkasannya yang pertama yaitu stacks, yang kedua queens, dan ketiga double-ended queens. Baik, selanjutnya kita masuk di stacks atau tumpukan. Dalam stacks dalam stacks adalah kumpulan atau stacks adalah kumpulan objek yang dimasukkan atau dikeluarkan sesuai dengan terakhir masuk dan pertama keluar. Yang kedua, pengguna dapat memasukkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, tetapi hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan dan tersisa di bagian atasnya. Jadi, untuk poin pertama ini, ketika suatu teks dimasukkan, maka yang akan dikeluarkan pertama yaitu yang masuk, yang keluar, yang terakhir masuk. Dan selanjutnya, pengguna dapat memasukkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, tetapi hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan. Jadi, ketika kita memasukkan objek dan satu objek ini terakhir untuk kita masukkan, jadi yang satu objek ini yang bisa kita akses atau kita dapat menghapusnya. Selanjutnya, kedua operasi didefinisikan pada tumpukan. Push atau memasukkan informasi ke dalam tumpukan, pull mengambil informasi dari tumpukan. Jadi untuk push yaitu kita memasukkan informasi ke dalam stacks. Untuk pull kita mengambil informasi dari stacks. Selanjutnya, contoh. Untuk contohnya di sini, yang pertama, browser internet menyimpan alamat situs yang baru saja dikunjungi. Dalam tumpukan, dalam stack, setiap kali pengunjung suatu situs baru, alamat tersebut akan dimasukkan ke dalam suatu teks dan peramban memungkinkan pengguna untuk kembali ke situs yang dikunjungi sebelum melakukan tombol kembali. Jadi, misal seperti kita membuka aplikasi. Jadi ketika kita masuk di dalam aplikasi tersebut, terus kita masuk di menu, dan di menu lalu kita masuk lagi di menu lagi, dan ketika kita pijit tombol kembali atau tekan tombol kembali, maka kita akan masuk di menu-menu sebelumnya yang sebelum kita masuk ke menu berikutnya. Selanjutnya, editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi penyuntingan terkini dan mengembalikan ke kondisi dokumen sebelumnya. Operasi undo dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan dalam teks. Seperti di contoh ini contoh alat penyimpanan piring. Di sini
di sini yang bisa diambil yaitu yang terakhir dimasukkan. Selanjutnya kita masuk di tipe data abstrak teks. Secara formal, teks stack adalah tipe data abstrak atau aditi yang dimana S mendukung kedua metode tersebut. Tambahkan elemen ke atas tumpukan ke atas stack S, sedangkan hapus dan kembalikan elemen teratas dari stack S. Kesalahan terjadi ketika tumpukan kosong. Selanjutnya, selain itu, mari kita definisikan metode aksesor berikut demi kenyamanan. Yang pertama stop atau berhenti, kosong dan lensa. Baik, untuk stop mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan tanpa menghapusnya. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Sedangkan S is empty atau S kosong, kembalikan true jika tumpukan S tidak berisi elemen apapun. Jadi jika tidak berisi maka dia akan kembali ke true. Selanjutnya len mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dan dalam Python kami mengimplementasikan ini dalam metode khusus len. Jadi untuk metode ini diimplementasi dalam bentuk len. Nah, ini contoh operasinya spush, len, spop, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk di implementasi stacks berbasis array sederhana atau sample array based stacks implementation. Kami di sini akan menggunakan adapter desain untuk membuat tumpukan aditi menggunakan daftar list. Adaptor adalah pola desain berlaku pada konteks apapun di mana kita secara aktif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka terkait tetapi berbeda. Selanjutnya, sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan Python list. Kami akan mendefinisikan pengecualian baru dalam empty yang lebih cocok untuk stack kosong daripada indeks error dimunculkan untuk daftar kosong. Untuk teks method dan di sini untuk teks method dan realizations with Python list. Ini realisasinya di Python list-nya. Baik, untuk codingannya ini dia. Contoh codingannya definisi new type of expression for text additive. Baik, bisa kita coding. Kita masuk di VS Code.
Di sini kita bikin nama filenya s- tag. Baik, di sini pertama yaitu kelas kelas MT Ex- selanjutnya pas eh, di sini kelas array tag self data oh oh salah salah. Baik, di sini adalah def init. Baik, berikut adalah codingan hasil codingan dari yang tadi. Yang pertama kelas MT Express ex, escape exception. Di sini exception ini akan dipanggil jika dilakukan operasi pada state kosong, misalnya memanggil uh, pub atau top ketika tidak ada elemen. Selanjutnya kelas array stack. Implementasi Livostick di sini untuk kelas array stick, struktur data pada stick, struktur struktur data stick dengan prinsip LIFO atau last in first out diimplementasikan menggunakan list Python. Def in itself ini inisialisasi stick kosong, self data list privat untuk menyimpan elemen stick yang def len self di sini untuk mengembalikan jumlah elemen dalam stick. Di sini def is empty di sini untuk cek apakah stick kosong atau tidak. Selanjutnya di def pass.
Dev push di sini untuk menambahkan elemen baru ke atas stick parameter elemen yang akan dimasukkan. Jadi untuk ini yaitu elemen yang akan dimasukkan. Self data, pen, dev top ini untuk mengembalikan elemen paling atas. Untuk mengembalikan elemen paling atas dalam stick. Selanjutnya dev is empty ini untuk mengecek stick kosong. Di sini dev push self AE yaitu menambahkan elemen baru ke atas stick parameter. Dev str untuk representasi string dalam stack di bawah ke atas, contohnya 1 lebih besar dari 2, 2 lebih besar dari 3, dan seterusnya. Di sini penggunaan stick, baik kita coba apakah outputnya sama. Baik, ada outputnya pun stick leg 2 S sama dengan 5 lebih besar dari 3. Untuk pupnya yaitu 3. Jadi untuk 3 ini yaitu pup yang diambil. Is stack empty false, pupnya 5. Is stick empty true, top element in stick 6. S 7, S sama dengan 7 lebih kecil, lebih besar dari 9, lebih besar dari 4. Baik, selanjutnya kita masuk ke di materi selanjutnya di sini yaitu menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Yang pertama implementasi untuk top dan is empty dan len fungsi menggunakan waktu yang konstan dalam kasus terburuk. Kedua, waktu 0 dalam kurung 1 untuk dorongan dan muncul adalah basis diamortisasi, tetapi dapat menjadi 0 sama dengan dalam kurung n dalam kasus terburuk jika suatu operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Selanjutnya pengguna ruang untuk tumpukan adalah 0 dalam kurung n. Selanjutnya dalam praktiknya lebih efisien untuk membuat daftar dengan panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item. Meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu 0 dalam kurung n. Di sini untuk operasinya, di sini untuk waktunya atau running time-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke mengembalikan data menggunakan tumpukan. Yang pertama, sebagai konsekuensi dari protokol LIFO, tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalik urutan data. Contohnya yaitu mencetak baris dalam berkas dan urutan terbaik. Yang kedua, membalikan elemen suatu daftar menggunakan tumpukan. Yang ketiga, membalik urutan penyimpanan elemen dalam tumpukan. Baik, ini codingannya. Kita coba lagi. Kita di sini kita bikin reference file dalam kurung file name
dengan S sama dengan array baik. Di sini untuk codingannya ada preference file dalam kurung file nama ini untuk membalikan isi file baris demi untuk mengembalikan isi file baris demi baris menggunakan stick level, file asli akan ditimpa dengan file terbalik. Di sini untuk S array stick ini untuk membuat objek stick original ada sama dengan open file di sini untuk membuka file asli untuk dibaca. Selanjutnya di sini for line is original di sini untuk hapus, new line disimpan setiap baris ke stick di sini untuk menghapus. Expose original close di sini untuk tutup file input di sini lagi output sama dengan open file W di sini untuk membuka tulisan ulang override while not S is empty di sini untuk tulis baris dari atas stick di sini output wet stop di sini untuk menulis baris dari atas stick sini output close ini untuk tutup file output. Di sini untuk membuat file dalam berisi 2 baris, tampilkan sisi awal. Di sini reference file. Sini untuk balik isi file. Tampilkan isi setelah dibalik. Kita baik, selanjutnya kita masuk di mesin parenthesis atau mencocokkan tanda kurung. Di sini yang pertama kami melakukan pemindahan ke kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan stick S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Yang kedua, setiap kali kami menemukan simbol pembuka, kami mendorong simbol S tersebut mendorong simbol tersebut ke S. Yang ketiga, setiap kali kita menemui simbol penutup, kita mengeluarkan simbol tersebut ke dalam tumpukan S dengan asumsi S tidak kosong dan periksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Selanjutnya, jika kita mencapai akhir eksperimen dan tumpukannya kosong, maka ekspresi asli telah cocok dengan benar. Selanjutnya, kompleksitas waktu proses adalah 0 dalam kurung N, ekspresi yang memiliki N karakter dan membuat N panggilan ke push dan N panggilan ke pop. Panggilan ini berjalan dengan waktu 0. Memilih pembatas dan memungkinkan memiliki ukuran tetap dan menyediakan waktu konstan untuk pemerintah C di lefty right index. Selanjutnya kita masuk di mencocokkan tag dalam bahasa markup. Kode di samping menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa mencocokkan tag dengan dokumen HTML.
Langsung saja kita masuk di selanjutnya yaitu antrian atau queues. Ini adalah sepupu dekat dari stacks. Sebuah antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan pertama masuk, pertama keluar, atau FIFO prinsip. Yang ketiga, elemen dapat dimasukkan kapan saja, tetapi hanya elemen yang telah berada dalam antrian paling lama yang dapat dihapus berikutnya. Selanjutnya, contoh orang-orang yang menunggu untuk menaiki wahana taman liburan. Panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan di tengah. Selanjutnya, tipe data abstrak antrian. Di sini yang pertama, secara formal, tipe data antrian mendefinisikan koleksi yang menyimpan objek dalam urutan di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi ke elemen pertama dalam antrian. Penyisipan atau ke first elemen dalam antrian dan penyisipan elemen dibatasi atau dikembalikan dari urutan tersebut. Yang kedua, dengan kata lain, aturan FIFO diberlakukan pada urutan tersebut. Yang ketiga, aditi antrian mendukung kedua metode mendasar untuk antrian queue. Queues ditambahkan dalam elemen ke belakang antrian dan queue atau hapus dan kembalikan antrian pertama dari antrian queue. Kesalahan terjadi jika antriannya kosong. Selanjutnya, berdasarkan konferensi berasumsi bahwa antrian baru dibuat adalah kosong. Ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe yang sembarang. Di sini untuk operationnya, di sini relative value-nya, first queue-nya di sini. Di sini ada QMT, dan lain-lain. Q-first juga ada. Selanjutnya di sini kita masuk di implementasi antrian berbasis array. Array basis queue implementation. Yang pertama, implementasi pertama gunakan append untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Yang kedua, di akhir list. Yang kedua, gunakan pop 0 untuk menghapus elemen pertama dari daftar saat mengeluarkan antrian. Implementasi yang tidak efisien dengan 0 sama dengan waktu. Selanjutnya, implementasi kedua yaitu metode yang sama menambahkan elemen. Mengganti implementasi pub0 ganti entry dengan yang dikeluarkan dalam antrian dalam array dengan referensi ke non. Yang kedua, mempertahankan variabel eksplisit untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini ada di bagian depan antrian. Yang ketiga, 0 dalam kurung 1 waktu proses. Yang keempat, tapi persyaratan ruang 0 dalam kurung M untuk elemen di mana M lebih besar dari N, di mana M merupakan jumlah operasi queue dan N merupakan jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Selanjutnya, dengan kata lain antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan di array yang lebih besar. Baik,
Selanjutnya di sini desain ini akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan pada aplikasi antrian relatif kecil tetapi digunakan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya daftar tunggu untuk sebuah restoran mungkin untuk mungkin tidak akan pernah berjumlah lebih dari 30 orang dalam satu waktu. Namun dalam jangka waktu satu hari atau satu minggu, jumlah keseluruhan peserta akan lebih banyak. Baik, di sini keluarkan antrian. Sini tidak ada. Di sini keluarkan antrian. Di sini untuk ini tidak ada. Untuk ini tidak ada. Baik, selanjutnya kita masuk di menggunakan array secara sirkuler atau using an array circularly. Di sini bagian pertama, kami memperoleh bagian depan antrian bergeser ke kanan dan memperbolehkan isi antrian melingkari bagian akhir larik di bawahnya. Yang kedua, kami berasumsi bahwa array dasar kami memiliki panjang tetap n dan lebih besar daripada jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Yang ketiga, elemen baru dimasukkan ke dalam antrian ke dalam menuju akhir saat ini. Dimulai dari depan indeks n kurang 1 dan berlanjut dengan indeks 0 lalu 1. Oh, ini indeks min 1 dan berlanjut dengan indeks 0 lalu indeks 1. Selanjutnya ini menyediakan persyaratan memori 0 dalam kurung 1 untuk implementasinya. Baik, di sini kita masuk lagi di implementasi antrian Python. Yang pertama, secara internal, kelas antrian memelihara 3 variabel instan berikut. Yang pertama adalah data, yang kedua ukuran, yang ketiga yang pertama data, yang kedua size 3 font. Yang pertama ini, data ini adalah referensi ke contoh daftar dengan kapasitas tetap. Yang kedua, bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen saat ini disimpan dalam antrian, bukan panjang daftar data. Yang ketiga font adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian dalam kurung dengan asumsi antrian tidak kosong. Yang selanjutnya kami menyediakan fungsi aksesor berikut. Yang pertama adalah len, yang kedua is empty, yang ketiga first. Yang pertama yaitu panjang antrian saat ini atau len. Yang kedua is empty yaitu periksa apakah antrian kosong atau tidak. Yang ketiga yaitu first atau kembalikan elemen ke depan antrian. Fungsi yang selanjutnya mutator function yaitu fungsi mutator. Yang pertama adalah equal dan dequal. Yang pertama equal ini yaitu untuk menambah elemen ke dalam antrian, yang kedua untuk menghapus elemen dalam antrian. Adapun codingannya seperti ini. Di sini kelas array equal di sini untuk implementasi Python dan Python list pada Vivo equal. Yang kedua untuk moderator kapasitas. Ini untuk membuat empty equal. Di sini untuk return number of element in equal. Di sini untuk return true if equal is empty dan selanjutnya.
Baik, selanjutnya menambahkan dan menghapus elemen. Yang pertama, indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan ke antrian. Dalam file sama dengan cell phone dan cell size persen length self data. Selama the queue, nilai pada indeks cell phone dikembalikan dan dihapus, indeks phone diperbarui ke posisi berikutnya dalam antrian melingkar. Cell phone sama dengan cell phone ditambah 1% length self data. Mengubah ukuran antrian. Bila ukuran antrian sama dengan ukuran larik yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar mendasarinya akan berlipat ganda. Yang kedua, referensi dari daftar lama disimpan ke daftar baru. Yang ketiga, sewaktu mentransfer konten, kami sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 dalam larik baru. Referensi baru daftar lama disimpan disalin ke daftar baru. Selanjutnya, sewaktu mendaftar konten sengaja menyelarakan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 dalam larik baru. Baik, di sini codingannya untuk dev UQU. Baik, selanjutnya yaitu menganalisis implementasi antrian berbasis array. Di sini untuk operasi queue running time 0, queue running time-nya 0, first 0 sama dengan 1, queue is empty 0 sama dengan 1, len queue 0 sama dengan 1. Di sini selanjutnya double ended request atau antrian berujung ganda. Dalam the queue diucapkan sebagai deck atau sebuah antrian berujung ganda adalah struktur data seperti antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Selanjutnya, tipe data abstrak the queue lebih umum daripada aditi, tumpukan, dan antrian. Selanjutnya, contoh restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadangkala orang itu pertama mungkin dikeluarkan dari antrian dan mendapati bahwa meja tidak tersedia, biasanya restoran akan memasukkan kembali orang itu dan pada posisi pertama dalam antrian. Mungkin juga pelanggan akhir jadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Tipe data abstrak the queue. Yang pertama, aditi the queue didefinisikan sehingga the queue mendukung metode berikut. Yang pertama, add force, tambahkan elemen di depan the queue lots, yaitu tambahkan elemen ke depan the queue ke belakang. Dia ada di let, yaitu untuk menambahkan elemen ke belakang the queue. The let force, yaitu dihapus dan dikembalikan elemen pertama dalam the queue. Kesalahan terjadi jika the queue kosong. Di sini delete slash untuk menghapus dan kembalikan elemen terakhir dalam the queue kesalahan terjadi jika the queue kosong. Selain itu, aditi the queue akan menyertakan aksesoris berikut.
Yang pertama ditambahkan pertama, tambahkan yang pertama default atau tambahkan elemen di depan DQUD. Yang pertama default yaitu mengembalikan tetapi tidak menghapus elemen pertama DQ. Kesalahan terjadi jika DQ kosong. Yang kedua mengembalikan tetapi tidak menghapus elemen terakhir DQ ed. Kesalahan terjadi jika DQ kosong yang ke DSMT yaitu kembalikan true jika DQD tidak mengandung elemen apapun. Len yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam dalam Python mengimplementasikan ini khusus metode len. Selanjutnya itu penerapan DQ dengan array melingkar. Pertahankan 3 variasi instan yang sama, yaitu data, size, dan font. Ada default yaitu membutuhkan pengurangan indeks secara melingkar. Self font sama dengan self font kurang 1 len self data. Ini untuk request mode koleksi Python-nya. Baik, terakhir kita masuk di ringkasannya yaitu kami mempelajari 3 aditif berikut. Yang pertama adalah sequence dan dequest. Yang kedua yaitu implementasi. Yang kedua yaitu menerapkan aditif menggunakan daftar Python. Yang ketiga menganalisis kerja implementasi ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.